Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ya kita berjumpa lagi bersama channel YouTube Kebanggaan Umat Muslim semuanya, pengamat debat apologet ya. Kali ini saya akan menghadirkan sebuah diskusi yang tentunya menarik sekali ya, layak untuk disimak ya. Di sini ada Bang Juma menghadapi seorang mantan misionaris ya. Mantan misionaris ini emang lagi belajar ya ke Bang Juma tentang ajaran-ajaran yang ada di Islam maupun di kekristenan ya. Tidak luput pula ajaran dari keyahudian ya. Ini kalau menurut saya ini keren ya. Ini layak untuk ditonton guys, untuk disimak ya. Karena ini mengandung wawasan yang sangat luas dan sangat tinggi ya teman-teman ya. Karena di saat si Bapak ini bertanya kepada Bang Juma ya. Nah penjelasan dari Bang Juma ini emang tidak keluar dari konteks Bible ya. Dan ajaran Islam juga ya. Nah si Bapak ini akhirnya menerima apa yang dijelaskan oleh Gurunda Juma. Ini seru banget ya teman-teman. Sebelum saya hadirkan labnya jangan lupa dibantu like, komen, subscribe, dan di-share ya. Biar channel ini semakin berkembang ke depannya ya. Dan semakin jaya di udara. Oke, selamat menyaksikan diskusinya. Musa diganggu sebagaimana Yesus diganggu. Orang-orang pengganggu ini harus diperangi. Supaya tidak terjadi kejadian yang sama seperti Nabi Musa. Tidak terjadi yang terhadap Zakaria. Terhadap nabi-nabi yang bagus, yang baik, yang diutus oleh Tuhan termasuk Yesus. Maka Nabi Muhammad harus sama seperti Nabi Musa. Mampu memerangi, punya pasukan, menghancurkan musuh. Itulah yang dikatakan dalam Ulangan 33 nomor 2 tadi. Nabi Musa dari Mesir, kemudian Zair, Nabi Isa, kemudian dari Faran. Dari Faran ini apa? Nabi Muhammad yang di tangan kanannya ada obor api yang menyala-nyala. Apa itu? Dia membawa 10.000 pasukan orang Kudus dari Madinah untuk melumpuhkan kota Mekah. Sebagaimana Ulangan 33 nomor 2 akan datang dari Paran, seorang yang membawa hukum yang di tangan kanannya berapi yang menyala-nyala, membawa 10.000 orang Kudus. Itulah yang terjadi di Fathul Makkah. Ketika melumpuhkan kota Mekah, Nabi Muhammad dari Madinah bersama dengan 10.000 orang-orang yang bersunat untuk menghancurkan kemudian kejahiliaan yang ada di kota Mekah. Lumpuh seketika. Dialah yang menggenapi nubuatan itu. Kenapa? Sejarah mencatat tidak ada pemimpin satupun di kalangan Bani Israel yang pernah membawa pasukan 10.000 untuk menghancurkan berhala. Itu hanya digenapi oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dinubuatkan tangga estafet kenabian dari Nabi Musa, dari Mesir, ke Zair, Zair ke Paran. Dari Paran hukum itu akan menyala-nyala, membakar sebuah hukum jahiliyah yang ada di depannya. Kenapa Yesus menubuatkan bahwa ketika roh kebenaran itu datang, dia akan menginsapkan dunia? Kenapa enggak menginsapkan Bani Israel saja? Dia akan menginsapkan Bani Israel, keturunan para nabi. Kenapa enggak di situ? Kenapa harus ke seluruh dunia dia menginsapkan dunia? Sebab ketika ia datang, ajaran paganisme mengatasnamakan Tuhan itu sudah merebak ke seluruh dunia. Maka dia harus datang memusnahkan kembali, memurnikan kembali ajaran Nabi Isa yang sudah menyebar ke dunia, ke seluruh dunia dengan pola yang berbeda dengan ajaran Nabi Isa. Itulah ia datang menjelaskan kepada dunia para penyembah Nabi Isa dengan mengatakan, laqad alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Kafirlah kalian yang mengatakan bahwa Allah itu adalah tiga, bahwa Allah itu adalah Nabi Isa itu sendiri yang turun menjelma menjadi manusia. Ini kenapa dia diturunkan di abad ke-7? Karena di abad ke-7 dunia sudah penuh dengan penyembahan-penyembahan terhadap Yesus. Maka dia datang untuk menginsapkan dunia. Wahai dunia, Yesus hanyalah utusan Tuhan kita. Jangan kau sembah. Dudukkan dia sebagai rasul, sebagaimana dia datang kepada kaumnya. Wahai Bani Israel, sesungguhnya jika engkau ingin hidup yang kekal, maka kenal aku sebagai utusan Bapa. Selesai. Maka dia datang untuk menginsapkan dunia. Bukan menginsapkan Yerusalem saja, tapi dunia. Kenapa bisa? Karena pada abad ke-7, dunia sudah dipenuhi dengan penyembahan terhadap pencipta langit dan bumi. Makanya dalam Al-Fatihah itu
Diperintahkan kenapa kita umat Islam sholat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa di situ dua suku, dua kelompok disebut dalam surah Al-Fatihah? Kami berlindung kepada jalan orang-orang yang engkau murkai dan jalan orang-orang yang sesat. Kenapa Yahudi disebut sebagai orang yang dimurkai? Kenapa Kristen disebut sebagai orang yang sesat? Karena ketika datang petunjuk kepada Yahudi, dimurkai mereka. Kenapa dimurkai? Datang petunjuk, mereka tidak tunduk kepada petunjuk tersebut. Makanya Tuhan murka sama mereka. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan juga jalan orang yang sesat. Ya Tuhanku, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Siapa mereka yang engkau beri nikmat keselamatan? Pengikut Nabi Musa alaihi salam, pengikut Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Tetapi siapa yang mereka dimurkai? Mereka pengikut Nabi Musa yang tidak melakukan perintah Tuhan. Murka Tuhan datang kepada mereka. Ulangan 28, satu perikop menceritakan bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Lalu siapa mereka yang sesat? Yang sesat ini adalah mereka yang sudah tahu Tuhan itu bukan makhluk, tetapi dia menjadikan makhluk sebagai Tuhannya. Mereka yang sudah datang kepada aturan main kepada mereka, tetapi mereka bikin aturan main sendiri. Tuhan tidak pernah mengajarkan mereka ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersalah, tapi tetap aja mengatakan ini ajaran Tuhan. Itulah yang disebut sesat. Tapi yang diberi nikmat keselamatan adalah orang-orang Nasrani, orang-orang pengikut Yesus yang mendudukkan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan untuk mereka. Itulah mereka. Tapi di luar daripada itu, membawa Nabi Musa, membawa Nabi Isa, Yesus, tetapi semua ajarannya ditolak. Hanya dijadikan sebagai aksesoris. Tapi mereka tidak menjalankan hukum Tuhan yang datang kepada mereka. Nah inilah yang dimaksud bahwa ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad yang kemudian mencerminkan bagaimana Nabi Musa menubuatkan. Sebab di Ulangan 34 nomor 10 diterangkan, tidak akan ada lagi nabi yang bangkit dari kalangan Bani Israel yang sama seperti Musa. Tak ada lagi. Berarti yang dinubuatkan di Ulangan 18 itu wajib hukumnya di luar dari Bani Israel. Ulangan 34 maksud tidak akan ada lagi nabi yang akan kuutus sama seperti Musa di tengah-tengah Bani Israel. Tak ada lagi. Berarti nabi yang dinubuatkan harus di luar daripada Bani Israel. Karena kerajaan akan diambil dari mereka. Kenapa kerajaan diambil dari mereka? Karena mereka tegar tengkuk. Diutus nabi, diutus rasul, diutus nabi, diutus rasul, diberikan kitab. Bergejibun kemudian dia dimanja oleh Tuhan kita. Tetapi tetap saja ingkar kepada Tuhan kita. Ingkar kepada nabi-nabi kita. Sehingga mereka dihukum, didatangkan kemudian nabi suci di luar mereka. Supaya nabi suci ini tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami penolakan. Sama seperti mereka menolak nabi-nabi yang diutus kepada mereka, termasuk Yesus. Hari ini abangku kalau kita lihat kitab Talmud, saya sendiri pernah menangis membaca kitab Talmud itu. Saya menangis. Bagaimana nabi-nabi diceritakan di situ, termasuk Yesus. Diceritakan begitu ganasnya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Al-Quran datang kemudian mengangkat derajat beliau. Kiranya Nabi Isa alaihi salam, Yesus Kristus senantiasa mendapatkan berkah di sisi Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Silakan abang. Amin. Oke bang, makasih bang. Yuk, jangan lupa bantu like, komen, subscribe, dan share ya. Lepas kopi, lepas kacamata, lap keringat dulu, dingin panas aku. Panas dingin. Dingin panas. Penonton nanti santai-santai aja lah penonton. Penonton ini, waduh. Aku sekali lagi aku tidak punya kapasitas untuk membantah setiap pertanyaan Bang Suma, karena yang aku tahu setiap ucapan yang mengandung kebenaran itu akan tetap menetap pada tempatnya, yaitu dalam akal. Tetapi setiap ucapan yang tidak mengandung kebenaran dengan sendirinya akan tidak menetap di dalam akal, karena akal itu bersifatnya suci. Bukan demikian Bang Suma? Benar sekali. Masya Allah. Oke Bang Suma, aku merujuk lagi kepada Yohanes 16 ayat 13 yang Bang Suma sudah ambil tadi, Bang Suma. Bang Suma sudah ambil Yohanes 13, Yohanes 16 ayat 13. Iya.
Coba abang bacakan saya dari 14 ke 15-nya, kan abang sudah bacakan 13 ya. 14 15-nya. Aku ingin bertanya di Baik. situ, kan aku sedikit menemukan apa itu kegalauan di situlah istilahnya. Iya, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ruah Hamed dalam bahasa Aramaik, ruah Hamed. Kalau dalam Al-Quran, Nabi Isa mengatakan Ismuhu Ahmad, surah As-Saf ayat 6. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubasyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad, ruah Hamed. Apabila roh kebenaran, apabila ruah Hamed itu datang, apa kerjanya? Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Kenapa harus kebenaran? Kenapa dikatakan kebenaran? Karena apa yang terlontar dari lisannya semuanya adalah hukum Tuhan, bukan hukum yang dibuatnya sendiri. Maka yang dibawanya adalah kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Makanya Nabi Muhammad, kalau kita lihat Al-Quran, tidak ada satu ayat pun yang menceritakan tentang ibunya. Tidak ada satu ayat pun yang menceritakan tentang ayah kandungnya. Padahal ini kesempatan beliau mengangkat derajat orang tuanya. Kalau itu adalah karangannya. Tapi sayangnya nubuatannya adalah sebab ia sang ruah Hamed tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkan itulah yang dikatakannya. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Berarti yang harus keluar dari mulutnya harus firman Allah, bukan olahan akalnya sendiri. Kalau olahan akalnya sendiri, maka dia akan menceritakan ibunya, dia akan menceritakan dirinya setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya diceritakan dirinya. Tapi alhasil, Nabi Muhammad sedikit pun tidak ada mencampur baurkan antara keinginan dirinya dan apa yang tertuang di dalam firman Allah Al-Quranul Karim. Makanya berbeda antara Al-Quran dan hadits. Ketika diwahyukan Al-Quran, apa kata Nabi Muhammad? Jangan kau tulis apapun dari aku, tetapi tulislah, hafallah yang datang dari Allah Tuhanku. Jangan, sehingga hadits itu nanti dituliskan 200 tahun kurang lebih setelah dia pergi. Supaya Al-Quran tidak terkontaminasi dengan ucapan-ucapan pribadinya. Maka ketika dikatakan bahwasanya dia tidak akan berkata-kata dari dirinya, tetapi apa yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang akan disampaikan. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Makanya tidak ada cerita dalam Al-Quran, ketika dia menerima wahyu, tidak ada kenalan. Kamu siapa? Aku Jibril. Mau ngapain? Aku diutus Tuhanmu untuk menyampaikan Al-Quran. Itu nggak ada cerita-cerita seperti itu. Nggak ada. Karena begitu ia datang, dia duduk bertahanut, berpikir, ada apa dengan kehidupan sekarang di bangsa ini? Apa yang terjadi? Kenapa mereka banyak menyembah berhala? Tidak mungkin yang mereka sembah ini adalah pencipta. Nggak mungkin. Pasti ada pencipta langit dan bumi. Betul. Itulah sehari-hari Nabi Muhammad. Persis sama seperti Nabi Abraham alaihissalam. Tidak mungkin patung ini adalah Tuhan. Tidak mungkin, kata Nabi Abraham. Nabi Abraham mencari. Nabi Muhammad mencari. Sehingga datang kepadanya perintah. Suara didengarkan. Iqra. Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nabi Muhammad bingung. Ini harus baca apa? Ini apa? Ini siapa? Dia tidak mengatakan aku adalah Jibril utusan Tuhanmu. Enggak. Dia hanya mendengarkan ucapan makhluk tersebut. Iqra, baca. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Akhirnya Nabi Muhammad setelah mendengarkan itu diajarkan. Aku diperintahkan mengucapkan, membaca dengan pikiran, membaca dengan perasaan, membaca situasi, membaca kondisi. Bahwa Tuhan yang benar itu begini loh. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Sehingga dalam proses pewahyuan muncul informasi qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Oh, ternyata selama ini yang datang kepadanya itu adalah Roh Kudus yang diutus oleh Allah dengan hak untuk menceritakan apa yang harus Nabi Muhammad sampaikan kepada manusia. Itu fakta, itu real.
Maka ketika dikatakan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, man huwa, dikatakan bahwa ma sahibukum wa ma gawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu selain daripada wahyu dari Allah. Dia bukan orang gila. Dia bukan orang celaka, melainkan dia orang benar yang menyampaikan kebenaran, dan tak ada satupun yang disampaikan itu dari dirinya, melainkan in huwa illa wahyu yuha. Selain wahyu yang disampaikan oleh Allah untuk dia. Maka sesuai dengan Yohanes 16 nomor 12 tadi, nomor 13 tadi, itu jelas bahwa Nabi Muhammad tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Makanya Al-Quran itu bersih dari ucapan beliau. Itu hanyalah firman Allah. Penjelasan beliau tentang itu adalah hadits. Lalu datang 14-nya. Ia akan memuliakan aku. Roh Hamid, ketika ia datang, ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kenapa Nabi Isa, kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena Yesus mengatakan, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Barang siapa menerima aku, dia menerima dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang mendengarkan aku, dia telah mendengarkan yang menolak yang mengutus aku. Barang siapa yang melihat aku, dia sama kemudian melihat yang mengutus aku. Barang siapa sang Roh Hamid mendengarkan apa yang aku perintahkan, berarti itu adalah perintah dari sang Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu maksudnya. Intinya, apabila Roh Hamid itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Subhanallah. Ketika ibunya difitnah bahwa dia berzina oleh orang-orang sekampung, diungsikan, diusir dari kampung, mengungsikan diri, menyembunyikan keadaannya dalam keadaan hamil. Kemudian Nabi Muhammad memberitakan berita gaib itu bahwasanya ketika Talmud bercerita kalau dia anak zina, yang mana ibunya berzina dengan seorang tentara Roma bernama Pantera, maka Nabi Isa mengatakan dalam ayunan, Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Wahai Yahudi, ibuku bukan seorang pesina. Masya Allah. Aku ini, aku yang dilahirkannya aku makhluk suci yang berasal dari kalimat Allah langsung, perintah Allah langsung, firman Allah langsung. Aku bukan dari sperma, tetapi aku dari firman yang keluar dari mulut Allah, bahwa ibuku harus mengandung aku dan melahirkan aku. Ini Abdullah, aku bukan anak zina, melainkan aku ini adalah hamba yang suci yang diutus untukmu sebagai tanda dari Tuhanmu. Aku diutus menyampaikan Injil dan hikmat kenabian kepada kalian. Apabila ia datang, kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Artinya Yesus pernah dihinakan. Apabila ia datang, dia akan mensucikan segala fitnah yang ada pada diriku. Apabila ia datang, dia akan mengangkat derajat orang-orang yang menjadi pengikutku. Sebab aku tidak pernah mengatakan hal yang bukan hak untuk aku katakan. Nah itu teman-teman, diskusi yang saya sajikan barusan. Tadi kepentok sinyalnya jelek ya teman-teman. Tapi Masya Allah ya, si bapak ini ya, si mantan misionaris ini akhirnya dia menyadari kalau selama ini emang ajarannya ini tidak masuk akal ya. Dan semua yang Gurunda Juma jelaskan ini emang menjurus ke nubuatan-nubuatan di zamannya Nabi Musa ya. Termasuk tadi siapa yang akan diutus setelah Yesus ya. Itu udah dijelaskan oleh Yesusnya sendiri. Semua yang dikatakannya itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Nabi Muhammad? Beda dengan yang sebelah ya. Kalau kita nyenggol ke yang sebelah, itu bukan dari hasil firman dari Tuhan, melainkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh para pewarta dulu ya. Beda dengan Al-Quran, itu semuanya wahyu atau firman dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sajikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan ini hanyalah diskusi ya teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah like, komen, subscribe, dan share ya di channel Pengamat Debat Apologet ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.